Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 8, masih sama subtemanya, yaitu subtema 1 tentang lingkungan di tempat tinggalku. Nah, sekarang kita akan masuk di jenis-jenis pekerjaan penduduk Indonesia. Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan kondisi fisik dan sosial yang beragam. Kondisi fisik ini berhubungan dengan iklim dan sumber daya alam. Sementara itu, kondisi sosial yang berhubungan dengan banyaknya penduduk, kegiatan ekonomi, dan kebudayaan. Nah, perbedaan kondisi setiap wilayah di Indonesia ini akan menyebabkan kegiatan ekonomi penduduknya yang sangat beragam. Nah, di lingkungan akan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Nah, mata pencarian penduduk di suatu daerah ini berbeda dengan daerah yang lain. Contohnya, kalau di daerah pesisir, dia punya mata pencarian akan berbeda dengan penduduk yang ada di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Sekarang kita akan masuk ke jenis pekerjaan penduduk di Indonesia berdasarkan dengan kondisi fisik lingkungannya. Yang pertama yaitu penduduk daerah pantai. Nah, penduduk daerah pantai ini dia memanfaatkan pantai dan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan di penduduk daerah pantai ini dia bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, dan juga ada petani garam. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan mayoritas atau kebanyakan yang ada di daerah pantai. Selanjutnya yang kedua, penduduk dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini dia beriklim sejuk. Nah, dataran tinggi juga menyediakan lahan yang baik untuk kegiatan pertanian, terutama untuk perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, dan sayur-sayuran. Nah, dataran tinggi banyak penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, dataran tinggi juga sesuai untuk kegiatan peternakan. Nah, oleh karena itu, ada juga beberapa penduduk di dataran tinggi memiliki pekerjaan atau bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Selanjutnya yang ketiga, ada penduduk di dataran rendah. Nah, penduduk di dataran rendah ini banyak yang bekerja sebagai petani dan peternak. Nah, kegiatan industri atau bisnis juga berkembang di daerah dataran rendah, sehingga banyak perusahaan atau pabrik untuk kegiatan produksi. Dengan demikian, banyak juga penduduk di dataran rendah yang bekerja sebagai buruh, karyawan, ataupun pedagang. Baik, itu tadi adalah mata pencarian penduduk sesuai dengan lingkungannya atau kondisi fisik lingkungannya. Selain keragaman mata pencarian, ada juga keragaman dari kegiatan ekonomi penduduk yang ada di Indonesia. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, ataupun jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Ini disebabkan oleh kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Nah,
Di Indonesia ini kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan terakhir ada kegiatan konsumsi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi dia disebut dengan produsen. Hasil dari kegiatan produksi disebut dengan produk. Selanjutnya, yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Dalam kegiatan perdagangan, pedagang berperan sebagai distributor. Nah, kegiatan distributor ini sangat penting bagi masyarakat. Jadi, jika tidak ada kegiatan distribusi, masyarakat akan sulit untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Dan terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memakai atau mengurangi nilai guna barang dan jasa hasil produksi. Nah, tujuannya apa? Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itulah 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Nah, ketiga kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan sehingga dia tidak dapat berdiri sendiri. Produsen, konsumen, dan distributor itu memiliki peran masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita masuk di keberagaman karakteristik individu. Nah, karakteristik individu adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia atau individu. Keragaman karakteristik dapat berupa keragaman fisik. Contoh dari keragaman fisik ini ada warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, serta berat badan. Ya, jadi lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat itu adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar keluarga Dedi. Di sini kita dapat melihat keragaman karakteristik yang berupa keragaman fisik seperti bentuk rambutnya berbeda-beda, ada yang lurus, ada yang ikal. Selanjutnya tinggi badannya juga berbeda, ada yang tinggi, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya rendah atau pendek. Itu tadi adalah keberagaman karakteristik individu di dalam sebuah keluarga. Selain keberagaman karakteristik individu, ada juga keberagaman kegemaran individu. Nah, kalau ciri fisik itu kita dapat ketahui dari jenis rambut, warna kulit, bentuk matanya, juga tinggi tubuhnya. Nah, selain ciri fisik, kita juga dapat mengenali anggota keluarga atau mengenali orang lain dengan mengetahui kegemarannya. Kegemaran ini dia memiliki bentuk yang beragam. Contohnya membaca buku, menulis, menyanyi, bermain bulu tangkis, bermain sepak bola, memancing, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari keberagaman kegemaran individu. Selain keberagaman individu dan keberagaman karakteristik, yang terakhir ada keberagaman sifat individu. Setiap anggota keluarga mempunyai ciri dan kebiasaan masing-masing. Ibu terkenal gesit,
rajin, pandai memasak, dan pandai mengurusi rumah tangga. Sedangkan ayah dia terkenal rajin, giat bekerja tanpa mengenal lelah, penyayang keluarga, melindungi, dan tegas. Itu merupakan sifat-sifat dari tiap anggota keluarga. Nah, setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan tertentu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya adalah agar kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi setiap kita ini hendaknya membiasakan diri bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita harus memiliki sifat rajin. Di setiap pagi, setiap bangun tidur, kita harus bisa membersihkan tempat tidur sendiri. Selain itu dapat membantu menyapu rumah. Nah, selain sifat yang tadi, ada juga beberapa keragaman sifat individu yang lain. Contohnya ada humoris. Humoris itu artinya dapat menghidupkan suasana dengan candaan, atau biasa kita bilang humoris itu dia suka bercanda. Selanjutnya ada sifat tegas. Tegas ini artinya disiplin atas aturan atau sesuatu yang dilakukannya. Selain itu ada sifat ramah. Ramah ini dia senantiasa bersikap lembut, sopan, dan santun terhadap orang lain. Nah, sifat yang selanjutnya ada pemarah. Pemarah ini artinya orangnya yang mudah marah dengan menunjukkan kekesalan terhadap orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sifat yang selanjutnya ada pemalas. Pemalas juga termasuk sifat. Pemalas artinya karakter yang suka malas dan tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tadi beberapa contoh dari keragaman sifat individu. Nah, keragaman sifat yang hendaknya kalian miliki itu bisa rajin, disiplin, tanggung jawab, jujur, ramah, dan gemar menolong. Nah, selain sifat yang harus kalian miliki, ada juga sifat yang perlu kalian hindari. Yang pertama ada pemarah, pemalas, angkuh, boros, dan kikir. Nah, seseorang ini memiliki sifat baik akan dapat memberikan manfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, manfaatnya bagi diri sendiri itu seperti memiliki banyak teman, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Itu adalah manfaat jika kita memiliki sifat atau sikap yang baik terhadap orang lain. Yaitu tadi materi kita hari ini cukup ringkas karena guru hanya melanjutkan materi sebelumnya. Jadi materi subtema 1 kita telah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke subtema 2. Sebelum itu guru akan mengulang kembali pelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari? Yang pertama yaitu jenis pekerjaan berdasarkan kondisi wilayah. Kondisi wilayahnya ada 3 ya tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, penduduk di daerah pantai yang bermata pencarian, ada yang sebagai nelayan, petani tambak, ada juga yang sebagai petani garam. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah, jenis pekerjaannya atau mata pencariannya ada yang sebagai buruh, petani, pedagang, ataupun peternak. Selanjutnya ada penduduk di daerah dataran tinggi yang jenis pekerjaannya atau mata pencariannya itu ada yang sebagai petani atau pekerja perkebunan, misalnya perkebunan teh, kopi, ataupun cengkeh. Yang kedua, kita sudah pelajari kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi, kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir tentang keragaman karakteristik individu.
Contohnya seperti karakteristik fisik atau keragaman fisiknya bisa dilihat dari fisiknya seperti warna rambutnya, warna kulitnya, tinggi badannya, dan lain sebagainya. Ada keragaman kegemaran juga seperti kegemarannya menyukai sepak bola atau menyukai bermain bulu tangkis, itu keragaman kegemaran. Selanjutnya yang terakhir keragaman sifat, yaitu tadi sudah dilihat tentang sifat rajin, terus sifat pemalas, pemarah, humoris, ramah, dan lain sebagainya. Itu tadi materi pokok yang sudah kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk di subtema 2. Tugasnya akan guru share di grup. Itu saja materi kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.